Pihak PBNU memanggil mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edi. Pemanggilan yang dilakukan guna meminta keterangan terkait polemik hubungan NU dan PKB yang memanas belakangan ini. Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edi memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim 5 atau Pansus PKB yang dibentuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Edi dipanggil buntut perseteruan terbaru PBNU dan PKB di tengah pusaran Pansus Haji. Pemanggilan Edi adalah babak baru perselisihan PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Holil Stakuf dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Keduanya memang diketahui berbeda mazhab politik. Informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis BTV Teresia Silalahi dan juru kamera Farisa Elfandini. Selamat sore, Tere, seperti apa hasil pertemuan mantan Sekjen PKB dengan PBNU hari ini? Ya, baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan tadi mantan Sekretaris Jenderal dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Lukman Edi, memenuhi panggilan dari para petinggi PBNU. Dapat diinformasikan bahwa sampai selama ini kita tadi mengira awalnya pertemuan ini adalah terkait dengan PKB yang membentuk Pansus Haji. Tetapi saat pertemuan tadi, kiranya pada pukul 1 siang tadi hingga tadi pada pukul 3 sore ini, hasil pertemuan ini melibatkan 3 instrumen. Yang pertama adalah terkait dengan soal hilangnya peran Dewan Surah ataupun pemimpin Kiai PKB, yang dimana seharusnya sejarah dari PKB ini adalah mengaitkan atau memberi penasehat, yaitu para kiai yang menjadi Dewan Pertimbangan di Partai PKB, yaitu baik itu terkait dengan strategis kepemimpinan dan juga anggaran rumah tangga dari Partai PKB. Dan yang kedua adalah instrumen ataupun pertanyaan-pertanyaan dari petinggi PBNU ini adalah terkait dengan tidak adanya transparan keuangan yang dilakukan oleh Partai PKB, yang dimana kalau kami bisa jabarkan untuk keuangan Partai PKB ini, baik itu dari Pilpres, baik itu dari Pilkada maupun Pileg, ini tidak ditentukan ataupun diketahui oleh internal dari PKB. Dan yang ketiga adalah terkait dengan adanya sentralisasi yang dilakukan oleh pemimpin dari Partai PKB ataupun yang disebut dengan Caimin, yang dimana kewenangan-kewenangan yang dilakukan Caimin ini terbatas dan tersentralisasi hanya di internal PKB saja. Dan memang kami tadi sempat menanyakan terkait dengan apakah nanti ke depannya akan ada elit-elit dari Partai PKB yang akan datang ke gedung PBNU dimintai keterangan. Memang sampai saat ini mereka mengatakan bahwa nanti akan ada dalam waktu dekat untuk pemimpin partai elit politik ini yang akan hadir pada pertemuan selanjutnya. Tetapi kami tadi juga sempat menanyakan kepada PBNU terkait dengan apa saja yang dibahas di dalam, tetapi mereka masih dalam tahap untuk mencari dan juga meminta keterangan dari Dewan Elit Partai Politik yang berada di PKB. Dan memang kami tadi juga sempat menanyakan terkait dengan apakah memang hubungan Caimin dengan Partai dan dengan PBNU ini baik atau tidak. Memang sampai sejauh ini tidak ada komunikasi khusus dan memang PKB sendiri merasa tidak memiliki masalah yang inti begitu yang disampaikan oleh Lukman Edi tadi. Dan juga dapat diinformasikan Lukman Edi tadi sempat membawa beberapa berkas, yang dimana beberapa berkas ini baik itu anggaran rumah tangga partai lama maupun rumah tangga baru, yang dimana baru-baru ini kalau kita lihat bahwa PKB baru saja melakukan rapat pleno atau mukatar, yaitu di Bali, yang dimana memang saat pertemuan tersebut ini dinyatakan tidak ada transparansi dari PKB terhadap internal PKB. Dan memang sejauh ini informasi dari tim PKB sendiri maupun dari PBNU ini dalam waktu dekat akan memanggil beberapa partai-partai ataupun dewan elit politik dari PKB ke PBNU. Sejauh ini informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Stefani. Terima kasih Teresia Silalahi dan Farisa Elfandini. Selamat bertugas kembali. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait memberikan respon soal serangan elit PBNU terhadap PKB yang dinilai ahistoris. Menurut Jazilul, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf dan Sekjen PBNU tidak paham konstitusi dan tidak paham tata kelola organisasi. Karena PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang berbeda kamar.
Selain itu, Jazilul juga menyayangkan sikap Gus Yahya serta Gus Ipul dan sejumlah elit PBNU yang tidak menunjukkan etika keulamaan. Pasalnya mereka ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Menurutnya PBNU seharusnya fokus mengurusi umat, masjid, madrasah, dan membangun komunikasi dengan PKB yang merupakan alat perjuangan politik yang lahir dari rahim PBNU. PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik, Undang-Undang 11 nomor 2000 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda-beda. Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan nggak paham tata krama. Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang